Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Perkenalkan, saya Ahmad dari kelompok 13. Bersama saya sudah hadir Mas Alvin dan Mas Bagus. Kelompok 13 kami mendapatkan dua tugas, yaitu dengan judul Cutting Steel Bars for Deslex and Portfolio Selection. Saya akan menjelaskan tentang soal yang kita peroleh. Yang pertama adalah tentang cutting steel bars. Jadi sebuah PT namanya PT Skuldes harus memotong batang baja mentah menjadi potongan kaki meja dengan panjang yang sama setiap kakinya. Terdapat dua jenis batang baja, yaitu yang satu panjangnya 1,5 meter, atau nanti kita convert ke dalam sentimeter jadi 150, dan batang kedua 200 cm. Di mana ada permintaan tiga jenis, yaitu 108 kaki kecil ya, untuk lalu 125 yang sedang, 100 yang besar. Lalu untuk kaki eh, yang dibutuhkan setiap meja berarti dikalikan 4 sesuai soal, di mana kaki kecil itu ukurannya 40 cm, sedang 60 cm, dan besar itu 70 cm. Dan untuk setiap batang dipotong mengikuti satu pola potong atau pattern dari tabel, di mana potongan hanya boleh 40 atau 60 atau 70 yang tadi sudah dijelaskan. Sisa potongan trim loss tidak dapat digunakan lagi, dan demand harus dipenuhi minimal sesuai kebutuhan. Variabel kebutuh Variabel keputusan jumlah batang yang dipotong dengan pattern ke P, di mana P 1 sampai 12. Ini contoh ilustrasinya, di mana ada batang 150 cm dipotong menjadi dua untuk yang ukuran besar ya, 70, dan sisanya ada 10 cm. Eh, Selanjutnya adalah yang ingin saya jelaskan untuk soal yang kedua, yaitu portfolio selection, di mana eh, kasusnya adalah seorang konsultan akan mengalokasikan modal klien yang bernilai 100.000 euro ke dalam 6 saham pilihan. Untuk tiap saham berlaku jika dibeli investasi minimal 5.000 dan maksimal 40.000. Tujuannya memaksimalkan ROI portofolio, dan batasan kebijakan minimal 50% modal harus diinvestasikan pada saham Eropa. Maksimal 30% modal boleh pada saham kategori teknologi. Semua keputusan investasi harus memenuhi batasan di atas, dan total investasi sama dengan modal. Ya, untuk penjelasan jawabannya maupun kita coba dengan Python, nanti untuk soal pertama akan dilakukan oleh Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Mungkin ini sekalian share screen-nya ya. Jadi soalnya sudah dijelaskan oleh Mas Ahmad. Mungkin next Mas. Baik, selanjutnya kita masuk ke model matematis dan juga pemilihan pola ya. Jadi untuk parameter yang pertama itu namanya sizes. Sizes itu adalah himpunan panjang kaki meja yang bisa kita potong. Jadi ada 40, 60, 70 itu untuk masing-masing meja yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Selanjutnya ada patterns atau si pola itu sendiri ya. Jadi himpunan pola potong itu ada PAT 1 dan PAT 2 ya. PAT 1 itu untuk bar yang panjangnya 1,5 meter dan yang PAT 2 itu untuk bar yang 2 meter. Lalu selanjutnya ada parameter namanya len B atau ini dari length ya. Jadi panjang bar tipe B ya. Ya tipe B ini ada dua, ada 150 sama yang 200 cm gitu. Lalu ada cut PS ya. Itu adalah jumlah kaki ukuran S yang dihasilkan pattern P. Seperti itu.
Lalu ada DEMS atau demand, ini kebutuhan meja ukuran S ya. S-nya ini dalam unit meja. Karena satu meja sama dengan 4 kaki, maka kebutuhan kaki menjadi 4 DEMS. Dan jadinya DEM 40 sama dengan 108, DEM 60 sama dengan 125, dan DEM 70 sama dengan 100. Lalu selanjutnya untuk variabel keputusan, kita memakai use P. Use itu di mana berapa kali si P atau pola itu dipakai, di mana jumlah patterns itu harus berupa integer untuk use-nya gitu. Jadi tidak bisa kita menggunakan pattern 1,5, itu tidak bisa. Harus bilangan bulat. Selanjutnya ada fungsi objektif dalam permasalahan ini, yaitu adalah kita meminimasi waste atau trim loss yang tadi dijelaskan oleh Mas Ahmad. Di mana kita meminimasi waste dengan cara meminimasi eh, length untuk tipe bar 150, lalu dikali pola yang dipakai, ditambah eh, penjumlahan dari length dari bar tipe 2 atau 200 cm, lalu dikali dengan eh, penggunaan pola, kurangi oleh penjumlahan 4 dikali demand, karena 4 itu merupakan jumlah kaki meja dan demand itu merupakan jumlah mejanya, jadi dikali 4 lalu dikali S, ukurannya berapa saja, seperti itu. Jadi itu fungsi objektifnya. Selanjutnya untuk constraint demand, di mana eh, sizes itu harus merupakan jumlah kaki dikali dari penggunaan pola, itu harus melebihi atau sama dengan demand-nya gitu. Jadi jumlah kaki yang dibuat harus memenuhi demand. Next, Mas. Untuk hasil analisanya, kita menggunakan optimasi Python yang nanti akan saya run setelah ini. Saya ceritakan dulu solusi optimalnya, di mana solusi optimal yang kita dapatkan adalah yang terpakai adalah pola 2, 3, 7, 11, dan 12. Di mana pola 2 dipakai 1 kali, pola 3 dipakai 1 kali, pola 7 dipakai 190 kali, pola 11 dipakai 90 kali, dan pola 12 dipakai 86 kali. Nah, di sini merupakan hasil dari efisiensi materialnya gitu. Jadi total bar yang dipakai kita ada 387 batang, di mana kita menggunakan 150 cm itu 2 batang, dan sisanya itu 200 cm sebanyak 385 batang. Nah, total panjang bar yang kita gunakan itu mencapai 77.300 cm, dan total panjang kaki yang dibutuhkan itu 75.280 cm. Di mana kalau kita ambil selisihnya, maka trim loss yang kita dapatkan itu sebesar 2020 cm. Berarti dengan 2020 cm itu kita bisa berhasil utilisasi material sebanyak sekitar 97,4%, dengan waste rata-rata atau trim loss rata-rata itu sebesar kurang lebih 5,2 cm per batang. Nah, yang saya simpulkan adalah kenapa waste-nya menjadi banyak sampai 2020 itu untuk memenuhi demand 60 cm, kaki ukuran 60 cm, karena memang demand yang terbanyak, dia menggunakan pattern 11, yang dimana dia sisa lumayan banyak, itu 20 cm, seperti itu. Bisa kita lihat di tabel yang kanan ada ukuran demand dan solusi, ini yang kita temukan solusinya beserta ukuran dan demand-nya. Lalu ada waste breakdown, kita bisa lihat bahwa P11 itu menjumbang total waste paling banyak, yaitu sebesar 1.800 cm. Next, Mas. Untuk sensitivity analysis, mungkin sebelumnya Mas Ahmad. Oke, baik. Jadi, eh, saya ingin menguji model saya menggunakan sensitivity analysis, di mana saya ingin menguji sensitivitas solusi terhadap penambahan pattern. Jadi, saya ingin menambahkan pola-pola yang baru, ada 3 pola yang saya tambahkan untuk bar yang 200 cm. Kenapa saya tambahkan? Karena saya merasa bahwa masih ada pattern yang mungkin kita gunakan seperti itu. Yaitu ada pattern 13 dengan pola potongan 220 dengan sisa 0 cm, lalu ada pattern 14 dengan potongan 310. Ini maksudnya adalah 3 kali 40 ditambah 1 kali 60 ditambah 0 kali 70 gitu ya. Dengan sisa 20 cm, dan juga pattern 15 itu dengan pola 111 dengan sisa 30 cm. Nah, ketika saya tambahkan 3 pattern tersebut, eh, terjadi perubahan pada hasil, yaitu pattern yang terpakai ada 4, yaitu pattern 2, 3, 7, dan 13. Pattern 2 dipakai 1 kali, pattern 3 dipakai 53 kali,
Pattern 7 dipakai 173 kali dan ada pattern baru ini yang saya baru tambahkan, yaitu pattern 13. Dia memakai sekitar 163 kali. Analisanya adalah pattern 13 ini menurut saya menjadi game changer karena menghasilkan kombinasi 40-60 secara seimbang tanpa ada waste sekalipun. Jadi di main 40 sama 60 itu dapat dipenuhi lebih presisi tanpa perlu memilih pattern 11 dengan waste yang tinggi sebesar 20 cm. Jadi insight yang kita dapatkan adalah solusi optimal ini sangat sensitif terhadap ketersediaan pola. Jadi kita hanya menambah tiga pola atau satu pola yang efisien di dalam kasus ini itu bisa menunjukkan waste drastis. Outputnya adalah trim loss menjadi 20 cm. Itu merupakan drastis ya penurunannya seperti itu. Dengan pattern yang dominan itu 7 dan 13. Next Mas Asmat. Oke, kesimpulannya adalah dari permasalahan ini, model cutting stock ini berhasil memenuhi seluruh demand kaki 40, 60, 70 secara tepat. Dengan pattern dari buku, solusi optimal menghasilkan trim loss 2020 cm dengan utilisasi 97,4%. Setelah menambahkan pattern 13 yang lebih visible dan tidak ada zero waste gitu ya. Didapatkan solusi trim loss turun hanya menjadi 20 cm, yang mana berarti utilisasi kita mencapai 99,97%. Hal ini berarti kualitas solusi sangat dipengaruhi oleh kombinasi pattern yang memungkinkan. Jadi kita juga bisa mensuggest untuk beberapa pattern lain yang bisa bahkan menghasilkan waste-nya bahkan bisa menjadi nol seperti itu. Oke, mungkin saya pinjam dulu screen-nya, Mas Ahmad. Saya mau running Python-nya. Boleh Mas. Baik, baik sudah terlihat, Mas ya. Oke, selanjutnya adalah simulasi dari Python terkait permasalahan cutting steel bars ini. Jadi pertama dan paling utama kita install library kita dulu yaitu MIP atau MIP. Gunanya adalah kita ingin menggunakan library dari MIP ini untuk menghitung solusi optimasi kita. Jadi kita install dulu. Ini memang agak lama untuk menginstal MIP ya, kalau ketika kita belum install. Namun di sini saya sudah install dan dia lagi ngecek bahwa sudah terinstall atau belum paket-paketnya dari si MIP ini. Oke, karena sudah ada centang, kita kembali ke berikutnya. Selanjutnya adalah kita memanggil semua library dari MIP. Jadi from MIP atau MIP, import bintang. Bintang ini atau asterisk, itu artinya kita memanggil semua library yang ada pada MIP. Ini kita panggil dulu. Sudah kita panggil, lalu kita definisi data, di mana data yang tadi saya bacakan dan Mas Ahmad bacakan. Itu ada leg sizes, yaitu parameter leg, lalu juga ada parameter demand tadi, dan ada parameter leg demand itu dikali 4 ya, karena tadi sudah dijelaskan di soalnya bahwa kaki si meja ada 4 dalam ukuran yang sama. Lalu ada bar sizes kita cuma punya dua, yaitu 150 cm dan 200 cm. Untuk pattern atau pola yang kita setujui gitu ya, itu ada 12 seperti itu. Nah, ini kita taruh dalam bentuk array, kita masukkan dengan nama variabelnya itu patterns. Dengan pattern bar type-nya adalah 01. Ini 01 maksudnya adalah 0 itu untuk bar yang 150, sama yang satu itu untuk bar yang 200. Nah, ini jumlahnya 6 ya, 123 4 5 6, 123 4 5 6. Untuk pattern mana saja yang memang merupakan bagian dari 150, mana pattern yang bagian dari 200 cm barnya. Lalu kita juga sebutkan di sini waste-nya untuk masing-masing pattern ini harus seurutan dengan patternnya ya. Jadi dengan pola 002 maka kita meng- menambah array pertama itu sebesar 10, lalu untuk 011 itu 20 dan seterusnya. Nah, di sini saya menetapkan variabel untuk length dari masing-masing parameter ya, leg sizes, bar sizes sama patterns itu saya buat variabelnya. Ini kita running dulu. Sudah, lanjut ke model. Model sama dengan model sense minimize karena kita tujuan utamanya adalah untuk meminimize. Lalu selanjutnya adalah kita mencari decision variable dengan cara menggunakan eh,
library model add var dengan var type-nya integer karena kita mau jawaban kita integer dengan P di mana P itu adalah patterns. Ini pattern kita. Lalu selanjutnya model objektif di mana kita mengalihkan ways dengan jumlah variabel eh jumlah eh, dengan decision variable untuk mendapatkan objektif kita yaitu meminimasi total trim loss ya kan. Nah, lalu constraint yang kita punya itu cuma satu ya. Kita harus memenuhi demand leg-nya gitu. Tuh. Lah ini kita run, sudah selesai di run. Ini saya print model objektif untuk menunjukkan apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah model optimize. Model optimize ini adalah library dari MIP di mana kita solving si model gitu ya. Lalu selanjutnya ada namanya print results. Jadi kita ingin memprint hasil dari perhitungan si Python ini gitu. Ini kita coba run, maka dia akan keluar seperti itu. Jadi apa? Kita coba satu-satu. Ini for pay in range. Ya, intinya adalah ketika dia memang lebih dari nol, lebih dari nol ini artinya patternnya terpakai, maka dia akan di print. Jadi di sini kalau tidak ada baris ini, maka nanti patternnya semua akan terbuka gitu. Contoh pattern satu use null times gitu. Nah ini kita nggak mau. Jadi makanya kita bilang if xp atau decision variable dikali x itu lebih dari nol seperti itu. Nah, ini juga apa? Saya buat variabel yang tadi. Intinya variabel yang tadi ini kita panggil untuk memenuhi keterangan di sini. Gitu. Jadi nanti hasilnya dari sini yang menentukan adalah print f atau sorry print di mana ada f ini untuk memanggil variabel-variabel yang sudah kita tetapkan. Nanti keluarnya jadi seperti ini outputnya. Seperti itu. Lalu ini untuk totalnya atau kesimpulan terakhirnya. Ini kita print di sini. Jadi total bars itu di ini length lalu dikurangi total required length itu demand itu ini lalu total trim kita mendapatkan 2020 cm. Seperti itu untuk Python cutting steel bars. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke Mas Alvin ya. Oke, thank you Mas Bagus dan Mas Ahmad. Mungkin selanjutnya terkait problem portfolio selection, mungkin dari saya dulu dan problem statement. Jadi di sini ada seorang konsultan, mungkin ya agak sedikit mengulang tadi ya. Mungkin bisa lanjutnya yang matematika modeling dan pattern choices-nya. Mungkin di parameter ini ada beberapa, contohnya dari stocks yang kita deskripsikan sebagai eh, stocks Jepang, UK, France, USA, Jermani, dan France 2 karena ada dua stocks dari France yang dimana huruf belakangnya T itu untuk teknologi dan N itu sebagai non-teknologi. ROE sebagai return on investment, capital itu non total modal yang diinvestasikan, Vmin sebagai minimal investasi per saham dan Vmax sebagai maksimal investasi per saham. Dan tech tuh adalah sebuah saham tech. Europe adalah satu saham Europe dan uh, di sini ada yang akan nyambung di constraint-nya tech limit yaitu maksimal proporsi dana di saham teknologi dan European adalah minimum proporsi dana yang di saham Eropa gitu. Jadi untuk variabel keputusannya yaitu XI yaitu jumlah uang euro yang diinvestasikan pada saham, YI itu nanti untuk solusi kedua binary saham itu dipilih atau tidak gitu. Em, fungsi objektifnya yaitu fungsi objektifnya adalah untuk meningkatkan ROI. Selanjutnya untuk constraint-nya di sini ada 4 constraint utama, yaitu yang pertama adalah total kapital yang digunakan harus sesuai, yaitu 100.000. Terdapat juga batas minimum dan batas maksimum investasi, yaitu uh, kurang dari Vmax, lebih dari Vmin, dan untuk solusi kedua ada tambahan binary. Dan yang ketiga adalah batas maksimum 30% di saham teknologi, dan yang terakhir adalah minimum 50% saham di saham Eropa.
gitu. Nah, mungkin di sini ada tabel yang lebih jelasnya dari masing-masing saham dan ROI-nya seperti Japan Teknologi itu 0,053 atau 5,3%, UK Teknologi 6,2%, France 1 Teknologi 5,1%, USA 4,9%, Jermani 6,5%, dan France 2 3,4%. Boleh di next, Mas. Ya. Dari resultnya ditemukan dari optimasi Python, yaitu masing-masing solusi optimal, yaitu yang di pertama bisa dilihat bahwa di Japan saham Jepang teknologi alokasinya 5.000, UK teknologi 20.000, France teknologi 5.000, USA non teknologi 25.000, Jermani non teknologi 40.000, France 2 non teknologi 5.000, dan total returnnya 5.765. Nah, di solusi optimal ini sang investor yang meminta bantuan ke konsultan, dia bilang untuk ingin meniadakan saham-saham yang ternyata alokasinya cukup kecil, yaitu ada di Jepang teknologi, saham Jepang teknologi, France 1 teknologi, dan France 2 non teknologi. Setelah dihasilkan model optimumnya, akhirnya saham-saham kecil, nominal-nominal kecil itu akhirnya ke disperse ke UK Technology yang bertambah menjadi 30.000, USA non teknologi menjadi 30.000, dan Jerman untuk non teknologi menjadi 40.000, dengan total return yang lebih besar menjadi 5.930. Ya, next. Ya, oke. Nah, di sini ada sensitivity analysis yang dimana dari beberapa dari solusi yang udah dibuat tadi, kita jadikan beberapa apa ya, skenario alternatif gitu. Nah, yang pertama dari skenario A yang dimana ada perubahan di ROI Jepang, yang akhirnya Jepang tuh bisa mendominasi alokasi, jadi total return menjadi naik. Dan yang di B ada pelonggaran dari constraint tag yang memberikan sedikit ruang optimasi. Akhirnya meskipun itu requirement dari Europe tuh tidak menghalangi pengambilan yang terlalu banyak dari non Eropa. Yang ketiga itu ada kenaikan dari minimumnya yang memaksa alokasi ke saham dengan ROI relatif tinggi, mengurangi diversifikasi dan mengurangi return yang lebih kecil. Beberapa saham kecil tereliminasi untuk skenario B. Dan yang terakhir, penambahan saham baru dengan ROI tinggi dapat menggantikan posisi lain jika memenuhi concern Europe dan Tech. Mungkin next. Nah, kesimpulannya adalah dari solusi pertama itu mendapatkan return sebesar 5.755. Nah, untuk solusi kedua dengan menyediakan saham dengan jumlah kecil berhasil mendapatkan return lebih besar. Nah, dari yang sudah didapatkan, sensitif analisis yang sudah didapatkan, ternyata konsen alokasi Europe dan Femin itu sangat menentukan apakah saham itu tuh bisa, alokasi portofolio itu bisa besar atau bisa kecil. Jadi yang paling menentukan adalah alokasi persentase di Europe yang cukup besar karena lebih dari 50%, dan Femin yang cukup relatif kecil ya, lebih dari 5.000. Jadi perubahan di dua ini membuat sensitivitas terhadap return menjadi signifikan gitu. Mungkin selanjutnya bisa ke Python-nya, Mas Bagus. Oke. Nah, mungkin sama seperti Mas Bagus, untuk awal kita install dulu MIP-nya. Install. Ya, oke. Nah, di sini ini sama seperti ya sebelumnya. Ini kita structure the data dulu dari ROI-nya. Saham-saham tech kita definisikan sebagai uh, satu tuh untuk tech dan nol tuh untuk non tech. Sama juga untuk yang di bawahnya ada is Europe tuh nol itu buat non Europe, dan
satu untuk Europe, dan di sini juga didefinisikan kapital dan minimum untuk investasi dan max-nya buat eh, investasinya gitu. Mungkin selanjutnya di sini ada modelnya untuk maximize the return. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari sini bisa ketahuan apa yang mau dicari dari objektifnya, yaitu untuk meningkatkan ROI-nya, dan ada beberapa constraint dari kapitalnya itu sendiri. Yang kedua adalah lebih besar 50% di saham Europe dan kurang kurang dari 30% di saham tech gitu. Mungkin ya bisa langsung dioptimas saja, Mas. Yap, dan menghasilkan jawaban seperti di layar yang sesuai dengan di buku dan sudah optimal. Nah, untuk portfolio selection solusi yang kedua ini, karena ada perubahan meniadakan alokasi dana kecil di beberapa saham yang sudah dipilih di solusi pertama. Ya, di sini ada datanya, mungkin bisa di-run lagi, Mas. Datanya tetap sama, ya. Nah, mungkin sebelum di-run, ya, atas dulu, Mas, maaf. Ya, di sini ada constraint tambahan, yaitu semi-continuous boundaries, yang dimana um, kita ingin ingin apa namanya? Kita ingin meniadakan mana saja uh, alokasi dana yang cukup kecil, sehingga uh, dana-dana yang di dana kecil yang di saham-saham tersebut itu bisa dialokasikan ke uh, saham yang sudah mempunyai dana besar di awal gitu. Sehingga setelah dioptimasikan, kita mendapatkan hasil sebesar berikut ya. Hanya ada 3 saham yang akan dioptimize, yaitu di UK Technology, USA Non Technology, dan Germany Non Technology. Dengan total return 5.930. Ya. Mungkin dari portfolio selection seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya balikan ke Mas Ahmad. Baik, ya, demikian paparan dari kelompok kami. Terima kasih Mas Bagus dan Mas Afin untuk presentasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.